dengar suara Allah, cari suara Allah dengan baca, renungkan firman Tuhan, cari khotbah, kita dengerin khotbah setiap minggu, setiap hari-hari biasa, kita baca firman Tuhan, kita dengerin khotbah, dan lewat khotbah-khotbah itu siapapun firman Tuhan yang nyampaikan firman Tuhan itu adalah instruksi Allah yang harus kita terima untuk kita lakukan. Bapak, kami ucap syukur terima kasih buat hari ini. Kau begitu baik, sangat baik. Kami sungguh bersyukur hari yang indah yang selalu Kau berikan. Kami mengucap syukur buat hari ini. Masih banyak anugerah yang Kau berikan buat kami semua, sehingga sampai hari ini kami boleh ada, kami boleh sehat walafiat, itu semua oleh karena kebaikan-Mu Tuhan. Bapa di dalam surga, sebentar kami akan mendengarkan pesan Tuhan, mendengarkan renungan daripada firman-Mu Tuhan. Biarlah lewat pesan-Mu hari ini kami terima menjadi rema dalam kehidupan kami. Dan kami percaya setiap benih yang datangnya dari Tuhan boleh tertanam dalam hati dan pikiran kami sebagai tanah yang baik, tanah yang subur. Baik ketika tertanam dengan baik dalam kehidupan kami, bertumbuh dan berbuah-buah lebat untuk hormat kemuliaan nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mempersiapkan hati dan pikiran kami Tuhan untuk menerima setiap firman-Mu, menerima setiap pesan-Mu Tuhan. Tegur setiap kami, dan kami percaya firman-Mu juga memberkati setiap kami, yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, keluarga-keluarga dipulihkan, perekonomian pekerjaan kami dipulihkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami menerima firman-Mu hanya di dalam satu nama, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Shalom semuanya. Sekali lagi saya katakan Shalom. Shalom Aleihim, Besim Jesua Hamasya, salam damai sejahtera di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Oke, buat hari ini terima kasih untuk boleh kesempatannya menyampaikan pesan Tuhan di tempat ini di GAP Dutch. Ucap syukur terima kasih sebelumnya. Oke, tema firman Tuhan, tema pesan Tuhan buat hari ini yang saya sampaikan, hidup dalam instruksi Allah. Sekali lagi, hidup dalam instruksi Allah. Ayo tirukan sama-sama, jemaat kekasih Tuhan, sama-sama untuk belajar menirukan, supaya apa? Ketika kita juga ikut memperkatakan, nah, tertanam dalam pikiran kita. 2, 3, hidup dalam instruksi Allah. Oke, sekali lagi, hidup dalam instruksi Allah. Kita buka terlebih dahulu Alkitab kita, Mazmur 119 ayat yang ke-105. Kita baca bareng-bareng ya. 2, 3. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Sekali lagi, firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Firman Tuhan jelas dikatakan, firman Tuhan itu pelita bagi kaki saudara dan saya. Kenapa disebut pelita? Dalam pengertiannya, kalau kita hidup orang di luar Tuhan itu gelap. Nah, sama seperti misalkan kita jalan di luar pada waktu malam hari, nggak ada lampu, ini nggak ada penerangan. Kalau zaman sekarang ya oke lah, banyak penerangan di jalan-jalan, ada penerangan, belum lagi di lampu-lampu rumah, di teras-teras rumah banyak lampu-lampunya. Ini gambaran kalau zaman dulu itu kan belum ada listrik nih, gelap gulita. Nah, gimana kira-kira kalau gelap gulita kita berjalan, ya kan, dalam kegelapan? Dan saya percaya kalau kita berjalan dalam kegelapan, pastilah kalau nggak tersandung, kepleset, atau ya mungkin kebentur, ya kebentur apapun, bisa kebentur pohon, kebentur dan lain sebagainya, bahkan jatuh dan lain sebagainya, kecemplung got dan lain sebagainya, macam-macam bisa jadi lah. Maka dari itu, kalau kita jalan dalam kegelapan, mau nggak mau kita butuh yang namanya terang. Bawa terang, mungkin bawa lampu senter kah,
mungkin bawa lampu sesuatu apa gitu yang bisa menerangi. Mobil jalan di kegelapan juga butuh nyalain lampu. Supaya apa? Kita bisa berjalan. Dalam kehidupan kita juga gitu. Di luar Tuhan hidupnya gelap. Nggak mengenal Allah, hidupnya gelap. Sekalipun kita anak-anak Tuhan, kita yang sudah di dalam Tuhan, kita butuh berjalan selalu lewat terang Tuhan. Supaya kita mengenali, kita tahu jalan kita. Ke depannya ini tahu, selangkah demi langkah kita tahu. Nggak membuat kita jatuh, nggak membuat kita sampai terbentur atau terpeleset dan lain sebagainya. Makanya firman Tuhan bilang di Mazmur 119 ayat 105 bilang, firman itu pelita bagi kaki kita, supaya kita nggak sampai terjatuh, nggak sampai kepleset, dan terang bagi jalan-jalanku, jalan saudara dan saya. Ya, ada lagi firman Tuhan bilang gini di Amsal pasal 4 ayat 18. Tetapi jalan orang benar itu seperti cahaya fajar yang kian bertambah terang sampai rebang tengah hari. Jalannya orang benar, jalannya orang yang hidup di dalam Tuhan, jalannya orang yang sudah sungguh-sungguh di dalam Tuhan, itu seperti cahaya fajar. Jadi semakin hari, semakin bertambah jam, semakin terang. Jadi anak Tuhan, orang yang hidupnya sungguh-sungguh dalam Tuhan, masa depannya atau perjalanan hidupnya itu harus semakin naik, semakin terang, semakin bercahaya, semakin bersinar, bukan semakin surem, bukan cahayanya semakin surem, bukan, tetapi anak-anak Tuhan yang hidupnya sungguh-sungguh. Nah, ayo kita hidup harus sungguh-sungguh dalam Tuhan. Supaya apa? Firman Tuhan ini jadi rema dalam kehidupan saudara dan saya. Seperti cahaya fajar yang kian bertambah terang sampai rebang tengah hari, sampai sempurna, benar-benar terang banget, ya kan? Jadi kita nggak hidup di dalam kegelapan, nggak ada sesuatu yang gelap, nggak ada sesuatu yang ditutup-tutupi, tapi semuanya terang, bisa dilihat semua orang, dan kita bisa jadi terang dunia. Bahkan kita jadi terang dunia, yaitu. Nah, oke. Hidup dalam instruksi Allah, firman Allah, Alkitab saudara, Holy Bible, itu adalah suara Allah, suara Tuhan, instruksi Allah. Instruksi Allah, suara Allah, itu akan membawa kita kepada keselamatan. Kenapa kita butuh yang namanya pelita? Kita butuh terang untuk kita bisa berjalan. Kita butuh instruksi Allah untuk kita bisa berjalan dalam kehidupan kita hari lepas hari. Harus butuh instruksi Allah. Instruksi Allah ini membawa kita sampai pada kita dipanggil Tuhan. Sudah waktunya selesai hidup di muka bumi. Kita akan masuk dalam kekekalan. Kita masuk dalam keselamatan. Instruksi Allah ini membawa kita kepada keselamatan. Ada sebuah cerita, true story. Cerita yang benar-benar realita. Ada seorang pengusaha, dia sewa pesawat terbang kecil gitu di luar negeri gitu. Dia ingin bepergian dengan temannya, seorang pengusaha, sewa pesawat kecil bolang-baling yang ada bolang-balingnya di kiri kanan itu. Dia sewa, temannya kebetulan punya SIM untuk mengemudikan pesawat itu. Jadi mereka sewa. Oke. Setelah mereka sewa, berangkat gitu. Oke. Pada waktu 10 menit pertama semuanya berjalan dengan baik, nggak terjadi apa-apa. Sampai akhirnya 15-20 menit kemudian tiba-tiba sudah di atas, cuaca tiba-tiba berubah menjadi mendung, gelap gitu kan, dan lain sebagainya. Mulai mereka terombang-ambingkan dan lain sebagainya di dalam awan gitu. Nah, di luar dugaan, temennya ini yang pilotnya ini tiba-tiba nggak sadarkan diri, semaput gitu, ya kan? Bahasa Surabaya semaput, nggak sadarkan diri. Nah, si pengusaha ini kaget, temennya yang pilot ini kok tiba-tiba semaput, nggak sadarkan diri. Dia langsung ambil radio, dia kontak sebisanya, dia teriak-teriak mede, dia minta bantuan, dia minta pertolongan, SOS istilahnya kan, minta bantuan gitu. Nah, kebetulan di sana
ada pesawat kargo, ya kan, pesawat barang lewat, nggak jauh dari dia, nangkep signalnya, nangkep radionya, nangkep panggilan itu, terus langsung merespon dan tanya, ada apa? Lah si pengusaha ini bercerita kalau pilotnya lagi semaput, ya kan, nggak sadar, bingung gitu. Oke, si pesawat kargo itu bilang, oke, Bapak tenang aja dulu, Bapak tenang, saya bantu Bapak, saya hubungkan ke menara terdekat untuk bisa membantu Bapak. Bapak tenang dulu. Terus secepatnya pesawat kargo ini langsung kontak menara yang terdekat. Nah, setelah itu menara yang terdekat berusaha untuk kontak si pesawat kecil ini, pengusaha ini. Akhirnya dapat signalnya, dapat tangkapan suaranya. Si pengusaha ini terus teriak, Mede, minta tolong, Mede. Lah, terus yang di menara ini nyautin, Bapak tenang, saya traffic control, saya ada di menara bandara terdekat dari Bapak. Saya bisa lihat Bapak, tapi Bapak nggak bisa lihat saya. Bapak harus percaya dengan saya. Bapak harus percaya dengan setiap suara saya, setiap instruksi yang saya berikan. Di depan saya sudah ada manual book. Saya sudah tahu Bapak naik pesawat apa, dan saya sudah tahu, ya kan? Ada manual book di depan saya akan bantu maksimal mungkin supaya Bapak sampai di bandara, sampai di tempat kami dengan selamat, bisa mendarat dengan selamat. Tapi Bapak harus dengerin setiap instruksi saya. Yang pertama pesan saya, Bapak harus selalu dengar instruksi saya dan kerjakan, lakukan. Yang kedua, Bapak tidak boleh menoleh ke kiri, tidak boleh noleh ke kanan. Harus fokus, dengar suara saya dan lakukan. Dengar instruksi saya dan lakukan. Nah, si pengusaha ini oke. Apa yang harus saya lakukan? Nah, singkat cerita, si traffic control ini, menara itu memberi instruksi untuk kemudinya disetirnya, kemudinya dimiringin ke kiri, ke kanan dan lain sebagainya, sekian derajat, harus tekan tombol ini dan lain sebagainya. Jadi semua dikasih petunjuk, harus tekan ini dan lain sebagainya, sampai singkat cerita pesawat ini bisa mendarat di bandara terdekat. Oke, wah, begitu mendarat dengan selamat, si pengusaha ini lego banget rasanya, hati ini manyus gitu kan, kayak disiram air dingin gitu. Padahal dia udah ngalamin yang namanya di ujung tanduk kematian, ya kan. Akhirnya dia benar-benar udah hampir nggak percaya ini kalau dia bisa mendarat dengan selamat, nggak terjadi apa-apa. Singkat cerita, dia turun dari pesawat itu dan pengusaha ini cari hotel terdekat dari bandara itu dan masuk kamar gitu, mau istirahat. Dia nggak bisa tidur, dia masih kepikiran kejadian yang baru dia lewatin itu, hampir merenggut nyawanya. Jadi dia bisa selamat, rasanya itu dia juga nggak habis pikir gitu, hampir nggak percaya gitu. Enak-enak dia lagi masih bingung, setengah merenungkan gitu, tiba-tiba itu kamar hotel itu ada yang ngetuk. Setelah itu dia bukakan pintu. Di balik pintu ada seorang pria memperkenalkan diri. Selamat malam, sir. Oh ya, selamat malam. Perkenalkan, nama saya ini. Dia sebutin nama. Setelah itu si pria ini bilang, Bapak tidak mengenal saya, Bapak tidak tahu saya. Tadi suara yang memberi instruksi Bapak sehingga sampai Bapak selamat, mendarat dengan selamat, itu suara saya. Kaget pengusaha ini. Dia peluk orang itu, orang laki ini di depan tuh. Dia peluk, dia senangnya minta ampun, dia bilang terima kasih, kamu sudah menyelamatkan nyawa saya, kamu sudah menyelamatkan apa tuh. Ayo mari kita ngobrol, masuk ke dalam. Singkat cerita mereka ngobrol-ngobrol. Si pria traffic control tadi bilang cerita ini, Bapak puji Tuhan bisa selamat, mendarat dengan selamat,
Ini pernah beberapa tahun yang lalu kasusnya hampir mirip seperti Bapak gini. Oh ya? Nah, kasusnya hampir mirip. Saya sudah bilang sama pilotnya, kamu hanya dengar suara saya, dengerin instruksi saya dan lakukan. Yang pertama, sama seperti saya katakan sama Bapak. Yang kedua, jangan menoleh ke kiri, jangan menoleh ke kanan. Sudah, dengerin instruksi saya dan lakukan saja. Saya akan berusaha, berjuang untuk Bapak bisa mendarat dengan selamat. Nah, singkat cerita beberapa menit kemudian, 5-10 menit kemudian, entah kenapa pesawat ini hilang kontak sama saya, lost kontak sama saya. Nah ya sudah, saya nggak bisa apa-apa. Tiba-tiba lost kontak dengan kami. Beberapa minggu kemudian ditemukan pesawat ini nabrak gunung es. Rupanya si pilotnya nggak mau dengar suara saya, instruksi saya. Dia khawatir menoleh ke kiri, menoleh ke kanan. Bapak selamat karena Bapak benar-benar mau lakukan instruksi saya, dan Bapak tidak perlu menoleh ke kiri atau ke kanan sehingga Bapak tidak kehilangan, tidak timbul rasa ketakutan atau khawatir. Sama dalam kehidupan kita, saudara-saudara kekasih Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kita hidup di dalam dunia ini, kita mengalami banyak masalah bisa terjadi. Mungkin sakit penyakit lah, mungkin masalah pekerjaan lah, mungkin masalah keluarga lah, mungkin masalah anak-anak dan lain sebagainya. Banyak hal, mungkin dalam bisnis kita dan sebagainya. Dalam kehidupan kita sehari-hari, kita butuh, setiap hari kita butuh instruksi Allah. Kita butuh suara Allah, kita butuh petunjuk suara Allah. Untuk apa? Supaya kita bisa selamat, kita bisa bekerja, kita bisa berjalan dan lain sebagainya dalam kehidupan sehari-hari dengan tenang, dengan enjoy. Suara Allah, instruksi Allah, sampai saatnya kita besok suatu hari dipanggil Tuhan, kita harus berpulang kan, semua orang kan harus berpulang. Kita berpulang, kita akan dengar suara yang terakhir. Welcome my son. Selamat datang anakku. Selamat datang. Ini mahkota kehidupan yang sudah kamu nantikan, aku berikan. Wow, betapa luar biasanya, betapa indahnya, betapa dahsyatnya. Itu suara yang kita rindukan. Kita berjumpa muka dengan muka, langsung ketemu Tuhan Yesus. Tuhan Yesus langsung bilang, welcome, selamat datang. Ya kan? Nah, oleh karena itu, ayo sehari-hari, setiap hari dengar instruksi Allah. Kita harus mendengarkan suara Allah. Suara Allah dapat dari mana? Kita dengar dari khotbah hamba-hamba Tuhan. Setiap minggu kita harus datang ke gereja, beribadah, dengar suara Tuhan, cari suara Tuhan. Tuhan hari ini mau ngomong apa? Ngasih pesan apa? Ngasih message apa buat aku? Supaya apa? Saya bisa berjalan dalam firman Tuhan. Saya bisa berjalan dalam jalurnya Tuhan. Supaya saya bisa nangkep message-nya Tuhan, pesannya Tuhan menjadi rema dalam kehidupan saya. Sampai pada akhirnya, sampai kita ketemu di rumah Bapak di surga. Ya, kita harus berjalan dalam firman Tuhan. Kita harus dengerin itu. Instruksi Allah membawa kita pada keselamatan. Amin saudara ya. Jadi ayo. Terus lewat mana lagi? Kita harus baca firman Tuhan. Baca, firman Tuhan bilang, baca, renungkan itu siang dan malam dan lakukan. Firman Tuhan harus kita baca setiap hari, merenungkannya siang dan malam dan melakukan. Supaya apa? Firman Tuhan bilang, seperti pohon yang ditanam di tepian air. Ya kan? Pada waktu musim kemarau, daunnya tetap hijau, tetap lebat. Bahkan firman Tuhan bilang, tetap berbuah pada waktu musimnya. Jadi walaupun musim kemarau, walaupun musim ya kekeringan sekalipun, bahkan ada lagunya, sana sini orang susah,
Ya kan, banyak orang lagi susah, tapi anak Tuhan tetap bahagia, anak Tuhan tetap sukacita, anak Tuhan tetap happy hidupnya. Karena apa? Karena hidupnya selalu di dalam firman Tuhan, selalu di dalam petunjuknya Tuhan, di dalam arahannya Tuhan. Oke, puji Tuhan. Itu yang pertama. Yang pertama tadi, instruksi Allah untuk membawa kita kepada keselamatan, yaitu kehidupan kekal. Yang kedua, instruksi Allah untuk membawa kita kepada apa? Kita buka Yeremia 29 ayat 11. Yeremia 29 ayat 11. Instruksi Allah akan membawa kita kepada yang kedua, Yeremia 29 ayat 11. Saya bacakan buat saudara, Bapak Ibu kekasih Tuhan. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku, ku Tuhan, mengenai kamu, mengenai saudara dan saya. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera. Rancangan Tuhan itu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Sekali lagi saya katakan, dan bukan rancangan kecelakaan, bukan rancangan kebangkrutan, bukan rancangan saudara dibuat susah, bukan rancangan Tuhan dibuat saudara dibuat masa sulit dan lain sebagainya. Bukan. Rancangan Tuhan bukan rancangan yang hal-hal yang kayak begitu. Rancangan Tuhan bukan rancangan kebangkrutan buat saudara dan saya. Tidak, sekali lagi bukan. No. Tetapi rancangan Tuhan untuk memberi kepadamu hari depan yang penuh harapan. Hari depan yang penuh harapan. Hari depan yang baik. Rancangan Tuhan itu memberi ada masa depan yang baik. Nah, kita harus ngikuti, kita harus dengar suara Tuhan. Instruksi Allah membawa apa? Membawa kita pada rancangan-rancangan Tuhan. Kita hidup, lahir di muka bumi, itu sudah ada rancangan Tuhan. Setiap kita sendiri, pribadi lepas pribadi, itu ada rancangan-rancangan Tuhan. Pribadi lepas pribadi, Tuhan sudah merancangkan hari depan yang baik. Nah, kita harus masuk dalam rancangan itu. Gimana caranya supaya kita masuk dalam rancangan Tuhan? Yaitu kita harus dengar instruksi Allah. Kita harus dengar suara Tuhan dan lakukan. Hidup di dalam suara Tuhan. Dengan lewat kita menghidupi firman Tuhan, otomatis kita hidup di dalam rancangan Tuhan, di dalam jalurnya Tuhan yang sudah dirancangkan sama Tuhan. Jangan menyimpang ke kiri, jangan menyimpang ke kanan. Kalau menyimpang ke kiri, menyimpang ke kanan, doa sama Tuhan, minta sama Tuhan. Tuhan, paksa aku Tuhan, supaya aku masuk kembali dalam rancangan-Mu. Setiap pagi kalau saya berdoa, saya selalu ngomong sama Tuhan. Kalau sampai di antara saya atau istri saya atau anak-anak saya, keluarga saya menyimpang, keluar dari jalurnya Tuhan atau keluar dari relnya Tuhan, paksa kami Tuhan, paksa mereka anak-anakku Tuhan, supaya apa? Supaya hidup di dalam rancangan Tuhan. Karena saya tahu, saya percaya rancangan Tuhan itu rancangan yang baik. Rancangan Tuhan itu rancangan penuh dengan hari depan, penuh pengharapan. Rancangan yang indah pada waktunya. Kan rancangan saya pribadi boleh, oke, bagus, tapi belum tentu itu yang terbaik menurut Tuhan. Yang terbaik menurut Tuhan pasti semuanya indah pada waktunya. Yang kedua, itu tadi instruksi Allah membawa kita pada rancangan-rancangan Tuhan yang sudah ditetapkan buat kita, buat saudara dan saya. Yang ketiga, instruksi Allah itu membawa kita kepada apa? Kita buka. Yang terakhir, Mazmur 128 ayat 1. Saya bacakan. Nyanyian Syarah. Berbahagialah. Sekali lagi. Berbahagialah. Berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidupnya menurut jalan yang ditunjukkan sama Tuhan. Jadi tunjukkannya. Firman Tuhan, instruksi Allah membawa kita supaya apa? Hidup kita berbahagia. Berbahagia dengan caranya Tuhan, berbahagia dengan maunya Tuhan. Hidup sungguh-sungguh, hidup takut akan Tuhan,
membawa kita pada berbahagia. Saya percaya semua orang pasti kepingin hidupnya berbahagia. Ketika kita kita berumah tangga, kita menikah gitu, semua tamu-tamu undangan pasti akan nyalamin kita. Selamat ya, semoga berbahagia. Selamat ya, semoga berbahagia. Beneran, semua pasti akan mendoakan kita, ngomong sama kita, selamat ya, semoga berbahagia. Semua orang mendoakan kita berbahagia. Kita pun juga berharap kita hidup berbahagia. Semua orang tua juga berharap anak-anaknya semua punya anak, anaknya hidupnya berbahagia. Anak-anak juga sama. Nanti mereka ketika menikah, mereka punya anak, mengharapkan anak-anak mereka, keturunannya hidupnya berbahagia. Semua orang. Kira-kira ada nggak orang yang kepingin? Coba angkat tangan. Saya nggak mau berbahagia, Pak. Saya mau hidupnya sedih terus saja. Saya mau hidupnya nelongsoai, Pak. Nanti tak doakan sama saya. Boleh datang sama saya, tak doakan. Ya kan? Saya percaya semua orang pasti kepingin hidupnya berbahagia. Tapi berbahagianya dengan caranya Tuhan. Berbahagianya bukan caranya kita sendiri. Bukan. Berbahagianya bukan caranya iblis. Kalau caranya iblis itu ujungnya maut, menyesatkan, bijui, promosi ini toh ada di depan. Oke, ya kan? Tapi sekali lagi, iblis itu membunuh, bahkan membinasakan. Penipu, ya kan? Iblis itu penipu. Bukan lagi cara apa lagi? Cara diri saya, cara iblis, cara dunia. Enggak. Cara dunia banyak tuh orang, banyak duitnya. Kelihatannya mereka happy, banyak duit. Tapi yang terjadi kenyataannya mereka enggak bahagia. Akhirnya jatuh dalam narkoba, jatuh dalam seks bebas, jatuh dalam enggak karu-karuan hidupnya. Bahkan mungkin anak-anaknya hidupnya juga nggak karu-karuan. Orang tuanya akhirnya juga ngelihat kalau anak-anaknya yang gimana. Oke, firman Tuhan bilang, berbahagialah orang yang hidup di dalam instruksi Allah. Maka buat hari ini, ayo kita selalu hidup di dalam instruksi Allah. Dengar suara Allah, cari suara Allah dengan baca, renungkan firman Tuhan, cari khotbah. Kita dengerin khotbah setiap minggu, setiap hari-hari. Biasa kita baca firman Tuhan, kita dengerin khotbah, dan lewat khotbah-khotbah itu siapapun firman Tuhan yang nyampaikan firman Tuhan itu adalah instruksi Allah yang harus kita terima untuk kita lakukan. Yang terakhir perlu diingat, ketika kita selalu belajar, kita selalu untuk mau dengerin instruksi Allah, hidup selalu di dalam jalurnya Tuhan, hidup selalu dalam suara Tuhan, petunjuk Tuhan. Ada satu oknum yang nggak suka, nggak kepingin kita hidup dalam instruksinya Allah, yaitu iblis. Sekali lagi, yaitu iblis. Iblis paling nggak suka, iblis paling nggak senang ketika saudara dan saya hidup di dalam instruksinya Allah. Ketika kita mendengarkan instruksi Allah dan kita lakukan, iblis itu paling nggak suka. Iblis akan selalu berusaha, dia akan menolehkan wajah kita. Untuk kita noleh ke kiri, untuk kita noleh ke kanan. Kayak tadi saya kasih cerita, true story-nya. Ya kan, sang pengusaha ini yang sewa pesawat ini tadi, sudah dikasih instruksi. Cuman dengar suara saya aja, dengar instruksi saya dari traffic control. Jangan menoleh ke kiri, jangan menoleh ke kanan. Lah iblis selalu berusaha untuk kita menoleh. Tuh lihat tuh, masalahmu masih ada. Tuh lihat tuh, penyakitmu, sakit penyakitmu masih ada. Kamu dibijui sama pendetamu, kamu dibijui sama Alkitab, kamu dibijui sama firman Tuhan, kamu dibijui. Nah, buat hari ini saya sampaikan buat Bapak Ibu Saudara sekalian, iblis akan berusaha untuk kita menoleh. Jangan sekali-sekali kita menoleh ke kiri atau menoleh ke kanan. Jangan dengerin suara-suara yang lain. Suara iblis itu selalu ingin mengoncangkan kita, iman kita, menjatuhkan kita. Supaya apa? Supaya kita tidak mendengarkan suara Allah, supaya kita tidak mendengarkan instruksi Allah, supaya kita jauh dari suara Allah, supaya kita jauh dari petunjuk Allah, supaya kita jauh dari rancangan Tuhan. Dan pada akhirnya kita binasa.
menjadi milik iblis. Sekali lagi saya ingatkan buat kita semua, ayo kita hidup selalu dalam instruksi Allah. Kita hidup supaya kita selamat, supaya kita berjalan di jalurnya Tuhan, di dalam rancangan Tuhan, kita sampai pada rancangan Tuhan. Yang ketiga, supaya hidup kita, saudara dan saya, selalu berbahagia. Oke, jangan dengar suara yang lain, dengar suara-suara yang membangun kerohanian kita, yang membangun keimanan kita, yang membangun kehidupan kita, yang kita menjadi semakin hari semakin baik. Sekian firman Tuhan. Dari ini, ayo kita tundukkan kepala kita berdoa. Kami mengucap syukur terima kasih Tuhan buat firman Tuhan, buat renungan hari ini. Kami percaya, kami mau belajar, kami selalu mendengarkan setiap instruksi Allah, setiap suara Tuhan, yaitu lewat firman Tuhan, lewat khotbah-khotbah harus kami dengarkan dan kami lakukan. Kami baca firman Tuhan setiap hari untuk kami renungkan siang dan malam dan kami lakukan. Dan kami percaya buat hari ini firman-Mu menegur setiap kami untuk kami berubah. Yang belum melakukan firman Tuhan untuk selalu hidup di dalam firman Tuhan, paksa kami untuk selalu hidup di dalam jalur-Mu Tuhan. Paksa kami untuk hidup di dalam mau-Mu Tuhan, supaya ketika kami berjalan dalam jalur-Nya Tuhan, dan kami percaya ada kemenangan demi kemenangan, ada keselamatan buat kami, ada kesempurnaan, ada kabar baik yang selalu kami terima. Hidup kami selalu disertai Tuhan. Kami mengucap syukur terima kasih. Kami berdoa dan ucap syukur hanya di dalam satu nama, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya sudah diberkati Tuhan. Mari sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.